Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti pembelajaran secara online ini ya. Dan sebelum dimulai seperti biasa ya. Jadi silakan siapa yang mau memimpin doa. Kebetulan KM-nya tidak bisa ya. Silakan. Ibnu kenapa? Itu. Sebelum kita melaksanakan aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini itu kita masih melanjutkan ya pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai enkapsulasi. Cuman di sini kita lebih ke cara prosedur penggunaannya ya. Bagaimana enkapsulasi itu nanti diterapkan ya di dalam aplikasi yang kita buat begitu. Sebelumnya ini mungkin Bapak kasih dulu absen ya. Nanti Bapak kasih di linknya di chat Meet ini. Nanti kalian isi ya. Oke, apa sudah terlihat jelas? Jelas. Oke, baik ya. Ya, untuk pertemuan kali ini adalah mengenai materinya adalah enkapsulasi. Di sini kita melanjutkan mengenai konsep dan prosedur dari penggunaan enkapsulasi dalam pembuatan aplikasi. Untuk kompetensi dasarnya ini adalah menerapkan konsep enkapsulasi dalam melindungi data dan informasi. Yang kedua adalah membuat kode program enkapsulasi dalam melindungi data. Jadi di pertemuan ini itu kita akan membuat kode program ya. Jadi nanti tujuannya di sini kalian dapat merancang program aplikasi orientasi objek dengan penerapan enkapsulasi dalam melindungi data dan informasi dengan tepat. Ya. Mungkin sebelum lebih jauh itu sebelumnya kita ingin Bapak bahas dulu nih ya. Mungkin ada yang ingat atau ada yang bisa mengenai pengertian enkapsulasi dan akses modifier apa saja yang dipakai. Mungkin ada yang bisa ya. Dan kemarin sudah ya pertemuan sebelumnya. Silakan coba. Wabi Pak. Oh ya, Romlah, baik ya. Silakan. Baik, izin menjawab. Pengertian dari enkapsulasi adalah pembungkusan data dalam satu buah unit. Enkapsulasi adalah mekanisme yang mengikat kode program dan data yang dimanipulasi secara bersamaan pada bahasa pemrograman Java. Akses modifier yang digunakan pada enkapsulasi ini adalah public, protected, privat, dan default. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, betul sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Romlah
Jadi apa namanya, enkapsulasi itu pembungkusan data dan akses modifier itu ada 4. Nah, untuk balok di sini terlihat ada beberapa atribut dan metode ya. Jadi atribut yang pertama itu ada lebar, panjang, tinggi ya. Sedangkan yang keempat itu ada luas dan volume ya. Nah, itu. Dan tentu ini selain atribut itu ada metode ya. Nah, metode yang pertama itu untuk menghitung luas yang ini ya, dimana luas itu lebar kali panjang ya. Nah, nanti ditambahkan dan dikali 2 ya, seperti itu. Terus ada hitung volume ya, hitung volume. Jadi volume itu ada lebar, panjang dikali tinggi ya. Nah, di sini kira-kira ini udah ada akses modifiernya belum? Siapa yang bisa jawab? Ini sudah ada akses modifiernya belum? Belum, Pak. Belum? Yakin? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah apa akses modifiernya? Ya, Pak. Rival, ayo. Default. Apa? Default. Ya, default ya. Jadi secara otomatis apa namanya? Si aplikasi itu sudah ada ya access modifiernya, yaitu adalah default ya. Jadi yang tadi adalah default itu, tapi hanya bisa diakses di paket yang sama ya, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya di sebelum float ini sudah ada ya default. Cuma memang default itu tidak ada keywordnya atau tidak ada kata kuncinya ya. Gimana ya? Jadi pengen si luas sama volume ini jangan bisa diakses gitu ya. Itu. Pakai protected, Pak. Pakai protected kata Romla. Oke, kalau gitu kita coba ya. Protected, tinggal diketik di sini. Protected, nah ini udah ada pilihannya. Kita balik lagi ke enkapsulasi, kita jalankan. Masih bisa. Berarti bukan protected nih. Pakai private, Pak. Ya, oh kata Ibnu pakai privat. Kita coba ya. Privat. Lalu kita jalankan. Betul ya, error ya. Terlihat di sini di bagian bawah ada error ya. Nah, ada bacaannya bahwa luas is not visible atau tidak terlihat. Padahal dia ada, tapi disembunyikan oleh akses modifier privat itu ya. Kenapa? Si luas karena sudah pakai privat, dia hanya bisa diakses di kelas dia sendiri, yaitu di kelas apa? Di kelas balok. Kan dia punya balok ya. Punya posisinya ada di balok. Nah, ini juga sama, volume juga di bagian bawah ya. Volume is not visible. Nah, ini. Jadi diamankan. Jadi program ini tidak akan bisa di-compile ya. Seperti itu. Karena sudah ditambahkan privat. Sambil dibacakan ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan di sini ada disebutkan dan jelaskan jenis akses modifier apa saja yang ada pada coding pada program tersebut. Yang pertama ada public class, belajar kelas. Akses modifiernya adalah public dan akses modifiernya untuk kelas belajar kelas. Kedua, public static void main string RGS. Akses modifiernya adalah public dan akses ini untuk subclass pada kelas belajar kelas. Yang ketiga, akses modifiernya default pada metode dan atribut pada kelas nilai.
Untuk yang kedua akan disebutkan oleh Siti Rosa. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Japa ini terdapat aplikasi Penkokomlah, kelas nilai, public plot, tugas, UTS, UAS, rata. Protected point hitung rata, rata, tugas, UTS, UAS. Bagi 3, sistem outprint nilai rata-rata sama dengan nilai tanda kutip tambah rata. Protected point tek lulus, string keterangan IV rata 75 keterangan lulus, else keterangan tidak lulus. Sistem outprint Anda tambah keterangan. Oke, jadi situ protected, pakai protected ya, dihitung hitung nilai sama cek lulus ya. Ya, Pak. Ya, Oke, nah itu coba dari perbesar nggak bisa ya? Coba di baris 11 ya. Coba di baris 11 ditambahkan nilai ku titik n rata. N rata sama dengan misalnya 10. Coba dijalankan ya, bisa atau tidak. Nah, itu si rata itu bisa diisi ya. Si rata itu berarti bisa diisi tadi 10. Nah, itu harusnya ada peringatan gitu ya. Ke kelas nilai. Nah, itu si n rata itu diketik di bawah. Diketik, nah dipindahkan ke bawah. Nah, gitu. Nah, itu pakai privat float. Jangan lupa float, pakai float juga. Kita kembali lagi ke belajar kelas, jebaran. Nah, itu akan error, jadi diamankan ya. Jadi ini yang rata itu dia nggak boleh bisa diakses gitu. So, sekarang dihapus yang rata itu sebaris. Coba jalankan. Nah, gitu ya. Jadi ya, jadi kurangnya adalah si n rata itu harus diamankan ya. Jadi kita kalau udah membuat program, variabel mana sih atau atribut mana sih yang harus diamankan ya, gitu. Dan itu kita pecah aja ya. Jadi itu karena satu baris, kita pecah karena kita ingin yang si rata itu adalah yang privat ya. Nah, kalau yang lainnya betul ya, bisa di protected ya, metodenya itu yang betul ya. Jadi itu ya. Bagi kelompok yang lain juga seperti itu ya. Jadi kita harus tahu ya prosedurnya. Jadi kita harus melihat-lihat nih ya, atribut atau metode mana sih yang harus kita amankan ya. Nah, kalau kita ingin mengamankan, ya itu tinggal ditambah access modifier privat ya. Gimana, cukup ngerti yang lainnya? Nah, jadi mungkin Bapak simpulkan itu untuk pertemuan kali ini bahwa kita dalam membuat aplikasi itu harus memperhatikan atribut dan metode yang kita gunakan ya. Apakah itu boleh diakses dari luar kelas atau tidak. Nah, itu dengan menggunakan access modifier. Dan untuk menyembunyikan, itu biasanya yang sering dipakai itu adalah access modifier privat ya, untuk mengamankan sebuah
atribut atau metode. Ya. Alangkah baiknya sebelum kita meninggalkan tugas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi